Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Anna Sofia Nurfani. I'm from Group 7. I will try to explain about reading comprehension and vocabulary section. Reading comprehension is not just about ability to read in English. Readers must understand the content deeply and truly. This understanding relies on two interrelated skills, namely the ability to read the text and the skill of understanding the meaning of the words and sentences read. When you comprehend while you're reading, you're not only understanding the words and the meanings, but you're also understanding defining opinions. Reading comprehension is like a conversation with someone. If you do not understand what the other person saying, you have no idea what they're talking about and have nothing to say in return. No one wants that conversation. So, in order to understand what you're reading, you have to follow the steps. There is the key components of reading comprehension. The first is text comprehension. Text comprehension is an overview of a vocabulary word. Mastering this will help you interact better with the text. As a result, you'll be able to summarize the read and connect the information you already know about the topic. The second is vocabulary knowledge. Vocabulary knowledge, which is the beginning of the reading comprehension process. So, in addition to knowing the meaning of an English vocabulary word, you also understand what it means in the context of the reading. Selanjutnya yaitu kalian bisa memahami bacaan dengan menentukan topiknya atau menemukan topiknya terlebih dahulu. Nah, what is topic? Apa itu topik? Topic is the general theme or subject of a passage. Jadi, topik itu adalah hal utama dari seluruh isi tulisan yang ada atau yang sedang kalian baca. In order to find the topic, ask yourself, what is the text about? What is the general idea? Jadi, untuk menentukan topiknya itu, kalian harus menanyakan pada diri kalian masing-masing ketika sedang membaca. Apa maksud dari teks ini? Setelah kalian menentukan topik dalam satu paragraf, selanjutnya adalah kalian menentukan topik sentence. Nah, sebelum kita berlanjut ke dalam topik sentence, teman-teman semua pasti sudah tahu dong apa yang namanya paragraf. Pasti sudah familiar, pasti sudah hafal dengan yang namanya paragraf. Saya hanya kembali mengingatkan, semua paragraf mempunyai satu topik yang dibahas. Jika dalam satu paragraf mempunyai beberapa topik yang dibahas, itu tidak dapat disebut sebagai paragraf. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menentukan topik sentence-nya? Ya. Nah, how to recognize the topic sentence of paragraph? These tips will lead you to find the topic of paragraph. The first is, keep asking yourself, what is this about? Yang pertama yaitu, tetap menanyakan pada diri kamu, ini tentang apa? Membahas apa? Nah, the second is, yang kedua, read the first two sentences. Ya, yang kedua adalah baca dua kalimat pertama dalam paragraf. Ya, the third is, yang ketiga, skim over the rest of sentence. Jadi, setelah dua kalimat pertama dalam paragraf, setelahnya bisa dibaca cepat atau skim over, dibaca cepat. Ya. The fourth is find the general theme. Cari tema umumnya. Kalian udah baca nih dua kalimat
pertama dalam paragraf. Nah, kalian juga udah membaca cepat nih keseluruhan paragraf. Selanjutnya, kalian cari tema umumnya. Membahas tentang apa, ini itu lagi lebih menjurus tentang apa gitu. Nah, the last is make a check. Write to specific, to general, or topic on answer choice. Jadi, kalian bisa menuliskan di pilihan gandanya itu to specific, terlalu spesifik, to general, terlalu umum, atau topik, atau topiknya yang sedang dibahas di dalam paragraf. Ya, selanjutnya adalah vocabulary section. Vocabulary is all the word used in a language in general or a particular field in particular. Jadi kalian pasti dari pertama belajar bahasa Inggris, tentunya kalian sudah tidak asing dengan kata-kata vocabulary. Vocabulary itu memiliki makna kosakata. Nah, untuk memudahkan kita dalam memahami bacaan bahasa Inggris, teks bahasa Inggris, atau paragraf bahasa Inggris, tentunya kita dituntut sudah mempunyai bekal. Bekalnya berupa apa? Berupa vocabulary atau kosakata yang sudah kita terima dan sudah kita pelajari. I think that's all enough for my explanation. Saya kira cukup sekian penjelasan dari saya. Thank you for your attention. I hope this materi will useful for all of us. Ya, semoga materi yang sudah saya jelaskan dapat diterima dengan teman-teman semua. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.